Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan itu kita bisa bertemu kembali dan juga kita berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut setia daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa ibu-ibu, sarak sedaum di mana wajib badu yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita dah membahas makna daripada dua kalimah syahadat. Mudah-mudahan ilmu yang aku sampaikan sebelumnya bisa bermanfaat. Dan selanjutnya kita masuk kepada syarat daripada sah solat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Khususan musannifaha hadzal kitab al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada kitab yang beliau karang itu. Amin amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, summa yajibu 'alaihi ay yata'allama syurut as-salati. Kemudian yang wajib kita pelajari sebagai umat Islam yaitu tentang syarat sah solat. Syarat sah solat. Wa arkanaha atau rukun-rukunnya, wa mubtilatiha atau hal-hal yang membatalkannya. Jadi apa beda syarat dengan rukun? Kalau syarat itu berada di luar daripada solat. Kalau rukun itu berada kepada di dalam solat. Nah, syarat solat selain daripada disebutkan dalam kitab itu Islam, kemudian tamyiz, bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, atau berakal. Termasuk syarat-syarat yang akan kita sampaikan nantinya. Nah, itu syarat di luar solat. Sementara rukun di dalam solat, supaya mengangkat tangan saat takbiratul ihram itu rukun. Al-Fatihah rukun. Ruku rukun, sujud pun rukun. Nah, itu rukun. Bedanya antara syarat dengan rukun. Jadi fasyurutuha 12. Adapun syarat daripada sah solat itu ada dua boleh. Ada dua boleh, ingat itu. Al-awwalu, yang pertama, taharatu thawbi, yaitu mensucikan pakaian kita. Nah, betul-betul dipastikan sebelum kita solat pakaian kita suci daripada najis. Baju kita suci daripada najis, seluar kita suci daripada najis, termasuk kain sarung kita, baju jubah kita yang kita gunakan untuk solat harus suci daripada najis. Taharatu thawbi. Nah, di dalam penyuciannya itu perlu diperhatikan. Sebab kalau tidak diperhatikan, tanpa kita sadari kita dah membawa najis. Nah, bagaimana cara kita mencuci yang benar?
Kalau misalkan kita tinggal di tepi sungai yang airnya mengalir, nolah apa payah do kan. Kalau misal baju kita kono najis, bisa dibersihkan dengan air yang mengalir tadi. Tapi kalau misalkan kita mencuci di dalam mesin cuci, yang perlu diperhatikan. Jadi bagaimana caranya? Pisahkan dulu antara baju sembahyang atau baju solat dengan baju-baju yang sifatnya dalam, luar dalam, pakaian-pakaian menajis, pakaian-pakaian anak kita dipisahkan. Jangan digabungkan. Jangan ditampun satu tompek. Kalau kita tampun satu tompek, pakaian najis anak-anak kita dengan pakaian solat kita dalam satu wadah atau mesin cuci, otomatis saya yang ada dalam mesin cuci termasuk pakaiannya ikut najis. Kok antisipasinya dipisahkan. Kemudian cara berikutnya, pakaian itu dulu dimasukkan ke dalam mesin cuci, kemudian air yang menimpa pakaian itu. Jangan dibalikkan. Air dulu ditampung, baru dimasuk pakaian. Otomatis air dan pakaian itu akan bernajis. Jadi kaedahnya, air yang menimpa pakaian yang bernajis, otomatis najisnya akan hilang. Dengan catatan, pas kita masuk ke dalam mesin cuci itu, keran daripada mesin cuci itu atau lubang yang di bawahnya memang betul-betul ditanggakan supaya airnya mengalir. Bukan air dikumpulkan baru masuk pakaian, bukan. Itu cara kita untuk membersihkan pakaian yang bernajis. Kemudian wal badani, dan badan kita harus betul-betul suci daripada najis. Kemudian wal makani, tompek solat kita. Tompek solat kita artinya anggota badan sesadunya yang kita gunakan untuk solat, tompeknya harus bersih, harus suci. Ketika kita togak, tompek sekitar kaki kita harus suci. Ketika kita duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir, tompek itu harus suci, termasuk tompek sujud. Jadi badan yang kita gunakan untuk solat, maka tompek itulah yang harus suci. Misalkan kita solat, posisi kita sedang duduk tahiyat, tapi di samping kita, di sajadah kita ada najis, tak jadi masalah sepanjang tak kono najis itu. Atau kita sedang sujud, tapi di tengahnya itu ada najis, tak masalah sepanjang tak kono najis. Jadi yang dimaksud tompek di siko wal makani di siko adalah tompek yang kita gunakan untuk melaksanakan sholat. Minan najasati, daripada najis. Apa najis itu? Banyak. Wahia, adapun inyo al-khamru, khamar, minuman kuih itu najis. Jadi kadang awak heran, ada yang suka minuman kuih. Pagi minum, siang minum, petang minum, sampai malam minum. Mabuk. Sama aja yang itu minum najis. Sungguh-sungguh menyedihkan. Wal baul, air konciang. Air konciang najis. Cuma tingkatannya berbeda. Kalau air konciang bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum memakan sesuatu kecuali air susu ibunya, maka air konciangnya tetap najis, tapi najis kategori kepada najis ringan. Tapi kalau bayi perempuan, walaupun dia masih bayi sampai tua, tetap air konciangnya najis mutawassithah, najis sedang, najis sedang, dan itu tertuang dalam kitab Safinatun Najah. Nah, apabila wal baul itu air konciang itu mengenai pakaian kita, ya kan, maka pakaian kita pun najis. Jadi macam mana Pak Ustaz orang yang kono penyakit prostat,
atau ada batu di dalam kantong kemihnya. Ketika keluar daripada saluran air konciangnya itu, bagaimana status hukum daripada batu itu? Maka para ulama memberikan penjelasan, andai kata batu itu terbentuk dari air konciang itu sendiri, maka batu itu najis. Tapi kalau batu itu terbentuk lewat daripada makanan dan minuman yang kita minum, maka batu itu dianggap mutanajis, iaitu bondo yang terkono najis. Dibersihkan batu itu, maka batu itu tak bernajis lagi. Itu ya. Wal itu kotoran hewan. Itu najis. Apakah itu kotoran unggeh, kotoran ayam, kotoran kobau, kotoran sapi, kotoran cocak, semua kotoran. Baik itu hewan yang boleh dimakan maupun hewan yang tak boleh dimakan, kotoran itu tetap najis. Makanya ada kita mendengar fatwa salah satu ustaz menyebutkan bahawa kotoran kucing itu tak najis. Salah besar. Padahal walgha itu termasuk daripada najis. Warausu, dia kotoran juga, cuma kotoran manusia. Wadamu, dah itu najis. Cuma dah ada dua, ada dah yang mengalir, ada dah yang tak mengalir. Kalau dah yang tak mengalir mengenai badan kita, masih bisa dimaafkan. Ataupun dah yang mengalir bisa dimaafkan. Misalkan orang itu jatuh, lututnya mudah, lama-kelamaan kan menjadi kudis, ditutup pakai perban, kemudian dia semayang, dia sholat, tak tahu keluar, dah, walaupun mengalir tetap dia dianggap najis sebenarnya, tapi dimaklumi, dimaafkan. Tapi kalau dah tadi, baik itu yang mengalir maupun yang tak mengalir, masuk kepada air yang kurang daripada 2 kulah itu sekitar 270 liter, maka air itu termasuk air yang najis. Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian wal qayhu, nanah itu najis. Wal qayhu, itu pertama wal qayhu, yang kedua wal qayhu, hamzah dia. Pertama ha, yang kedua hamzah. Wal qayhu, itu muntah adalah najis. Wal kalbu, aku joleh ko anjing. Wal hinziru, babi. Wa far'u ahadihima, dan salah satu daripada anak keduanya. Apakah anak anjing atau anak babi, tetap dikatakan najis. Ya, macam mana misalkan induk anjing kawin dengan induk kambing, anaknya itu lahir, statusnya macam mana? Statusnya tetap haram, tetap najis. Sebab kaidah menyebutkan iza jatama'al halal wal haram qulibal haram. Jadi jika bercampur antara bondo yang halal dengan haram, maka dimenangkan yang haram, tetap statusnya haram. Wal maitatu, bangkai. Bangkai, apakah bangkai hewan yang bisa disembelih halal ataupun bangkai hewan yang tak bisa disembelih atau haram? Maksudnya hewan atau bangkai yang dia bisa dimakan, tapi matinya bukan dengan cara disembelih, tapi mati sakit, tiba-tiba mendadak mati. Ayam itu, ayam zatnya itu kan halal tu, cuma matinya mati karena penyakit, maka itu juga termasuk bangkai. Bangkai itu tetap bernajis walaupun dia hewan yang bisa dimakan. Nah, bangkai itu tadi
Wa sya'ruha, bulunya najis. Wa zilfuha, kukunya najis. Wa jilduha, kulitnya najis. Wa azmuha, tulangnya najis. Ya, illa maitatul adami, kecuali mayat atau jenazah anak Adam, tak najis. Wasamaki wal jarodi, atau bangkai ikan, bangkai belalang tak najis. Cuman perlu diperhatikan, bangkai ikan dan bangkai belalang tidak seluruhnya itu tak najis. Tapi kalau kotoran ikan, ciknya tetap najis. Belalang, ciknya tetap najis. Wal muzakkatal mubaha akluha, dan hewan-hewan yang halal untuk disembelih. Misalkan tak lama oleh kan ayu korban. Jadi kita menyembelih kambing, menyembelih sapi atau kerbau, disembelih dengan nama bismillah, halal tu kan, karena zatnya memang udah halal. Kemudian disembelih dengan cara baca bismillah, itu bukan bangkai namanya dah. Nah itu tak apa-apa, dia ambil kulitnya tak najis, bulunya tak najis, kukunya tak najis, tulangnya tak najis, apalagi daging tak najis. Kalau sempat najis, tak makan daging gitu doh kan. Kecuali kalau hewan yang bisa disembelih itu, misalkan dia berlagu dengan hewan yang lain, katakanlah mungkin kijang, dia berlagu dengan hewan yang lainnya, entah itu babi, sehingga kijang tadi itu lopeh pahu dari badannya, lopeh pahu daripada badan kijang tadi, maka yang pahu yang lopeh tadi itu, yang tangga tadi itu tetap dipandang sebagai bangkai, sebagai najis, sebab sudah berpisah daripada tubuhnya. Atau masuk bulu kucing hati-hati. Bulu kucing yang masih menempel ke badannya, itu tak najis. Tapi kalau bulu kucing yang sudah berpisah daripada badannya, maka itu dianggap najis. Sebab dia hewan yang tak bisa disembelih, yang tak bisa dimakan, walaupun status daripada kucing itu adalah suci, hewan yang sangat dicintai Rasulullah, hewan yang sangat disayangi para sahabat. Tapi tetap bulunya dianggap najis apabila berpisah daripada badannya. Nah, para ulama memberikan ukuran, dikatakan bulu kucing yang berpisah daripada badannya itu najis, ukurannya itu lebih daripada 3 helai. Misalkan kita solat kok, ada kucing melese-lese dekat kita, depan sejadah kita, tiba-tiba dia pun pergi meninggalkan bulu di atas sejadah kita. Kalau masih sehelai 2 helai, tak masalah. Tapi kalau dah lebih daripada 3, maka itu dianggap najis, solat kita tidak sah. Maka hati-hati masalah najis itu. Bisa mengakibatkan kita solat tak sah. Kalau sudah tak sah, berarti tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang bisa aku sampaikan terkait masalah najis atau hal-hal yang membuat kita tidak sah dalam melaksanakan ibadah solat. Cuman kalau kita baca dalam kitab-kitab yang lain untuk menambah referensi, memang banyak jenis-jenis najis itu. Kalau kita baca dalam kitab Kaifatus yang ditulis oleh Syekh Muhammad Banten, ada 20 jenis-jenis najis. 20 jenis najis. Ada air konceng, ada babi, ada anjing, kotorannya, jilatannya itu najis. Termasuk air yang keluar daripada
dubur dan gubur kita itu najis. Selain daripada itu, misalkan air ingui, kemudian air sesuatu keluar daripada telinga kita, maka itu tak dikatakan najis. Poluh itu bukan najis. Kemudian air liur bukan najis. Jadi najis itu ada 20 sebenarnya. Cuma aku bisa sampaikan beberapa aja sebagai pedoman bagi kita. Nah, termasuk kalau ada apa-apa ibu-ibu makan sampah misalkan di belakang rumahnya, yang di dalam sampah itu ada bondo najis. Entah cik kucing lah, cik ayam. Dibakar tu bergabung dengan plastik kotek. Nah, asok itu menempel ke badan kita, maka itu akan menjadi najis. Kono di badan kita, pakaian kita bawa solat kita tidak sah. Nah, termasuk kotoran-kotoran lainnya. Kotoran-kotoran lainnya. Kemudian ada pertanyaan, kalau misalkan kita bertani dan hasil daripada tanaman yang kita tanam itu merupakan pupuk daripada pupuk kandang, entah itu cik kobau, kan najis tu, cik kambing, cik babi, cik anjing, kita jadikan pupuk pada tanaman bayam atau sayur-sayur lain-lainnya lah, ya kan? Apakah tanaman bayam itu masuk najis atau tidak? Maka para ulama berbeza pendapat dalam hal itu. Apa beda pendapatnya? Kalau mazhab Asy-Syafi'i menyebutkan apabila kono daripada pupuk, dan pupuk itu kotoran anjing atau babi, memang bayam atau sayur-sayur yang kita makan halal, cuma makruh untuk dikonsumsi. Tapi kalau pendapat ulama lainnya membolehkan, tak menjadi masalah, sebab pupuk dari kotoran itu tidak mempengaruhi tanaman karena dia terpisah. Kecuali yang disobik di awal tadi, misalkan induk babi berkawin dengan induk kambing, ya kan, lahir anak, itu kan bergabung, bukan terpisah, maka anaknya tetap menjadi haram. Itulah sebagai pengetahuan bagi kita supaya kita bisa mewaspadai yang namanya najis. Sebab najis yang ada di dompet kita solat, yang ada di pakaian kita, itu akan mempengaruhi solat kita. Tentunya tak sah di dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk selanjutnya akan kita sambung kembali bagaimana cara kita untuk membersihkan apabila kita kono daripada najis itu sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.